Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aisyah, NPM 20040101036, PAI semester 6B dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang variasi stimulus pada keterampilan mengajar. Video ini untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran mikro. Jadi sebelumnya saya akan menyampaikannya menggunakan PPT yang akan saya sajikan di sini. Jadi bisa diperhatikan juga tulisannya. Jadi yang pertama saya akan bahas adalah pengertian dari variasi stimulus, kemudian tujuan variasi stimulus, yang ketiga unsur-unsur variasi stimulus, yang keempat prinsip pengembangan variasi stimulus. Yang pertama tentang pengertian variasi stimulus. Jadi sebenarnya apa itu variasi stimulus? Jadi variasi stimulus itu merupakan upaya yang dilakukan guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui indera dan cara yang bervariasi untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan mendalam. Jadi variasi stimulus ini pasti harus ada ya, agar pembelajaran ini bisa lebih menarik siswa dan tidak membosankan gitu. Guru harus mempunyai kemampuan ini. Maka dari itu saya akan membacakan tujuan dari variasi stimulus itu sendiri. Yang kedua ya, tujuan variasi stimulus. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Jadi kebanyakan pasti peserta didik itu akan lebih menikmati pembelajaran ketika itu menarik dan menyenangkan. Karena saya memiliki pengalaman sendiri sebagai murid juga, ketika guru tidak memiliki keterampilan variasi stimulus, maka itu akan membosankan dan kemungkinan ilmunya pun tidak akan masuk di otak kita. Yang kedua adalah menghilangkan kejenuhan dan kebosanan. Ya, karena harus menarik dan menyenangkan sehingga pastinya akan menghilangkan jenuh dan bosan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perhatian dan motivasi siswa. Jadi ini juga karena kita ini akan memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, maka otomatis itu akan meningkatkan perhatian dari siswa itu sendiri. Pasti siswa itu akan menjadi fokus, menjadi memperhatikan, dan itu akan memotivasi, membuatnya lebih bersemangat untuk melakukan pembelajaran. Kemudian yang keempat, mengembangkan sifat keingintahuan siswa terhadap hal baru. Jadi variasi stimulus ini juga untuk memancing anak-anak, untuk memancing peserta didik agar dia bisa lebih ingin tahu. Karena kalau kita tidak memakai stimulus, maka otomatis akan sulit ya. Jadi seperti itu emang harus dipancing gitu. Kemudian yang kelima, menyesuaikan model pembelajaran dengan cara belajar siswa yang berbeda-beda. Jadi variasi stimulus ini juga termasuk model pembelajarannya. Model pembelajaran itu harus disesuaikan dengan keadaan siswanya. Jadi ada kata mutiara yang mengatakan bahwa sesuatu apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan apa yang kita hadapi. Jadi siswa yang kita hadapi itu seperti apa dan model yang harusnya mereka dapatkan itu seperti apa. Nah, kadang ada misalnya ketika peserta didik itu aktif, maka otomatis yang harus kita lakukan adalah dengan model yang membuatnya semakin aktif. Mereka bisa menuangkan keaktifannya. Tetapi bagi anak-anak yang tidak aktif, bagi mereka itu akan menjadi tekanan, sehingga kita harus memakai model-model yang lebih tenang gitu, yang mungkin lebih individu gitu. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kadar aktivitas belajar siswa. Jadi kita itu bisa memberikan
kadar-kadar dari aktivitas belajar siswa tersebut. Kemudian yang ketiga yang akan saya bahas adalah unsur-unsur variasi stimulus. Nah, untuk mengembangkan proses pembelajaran, maka harus dibantu oleh variasi stimulus. Ada 3 jenis stimulus yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah variasi stimulus tatap muka. Jadi, variasi stimulus tatap muka itu maksudnya adalah ketika kita melakukan pembelajaran secara langsung, benar-benar tatap muka, bertemu antara guru dan peserta didik gitu. Yang bisa kita lakukan mungkin di sini ada 5 contoh ya. Yang pertama ada variasi suara. Variasi suara itu maksudnya nada bicara kita jangan sampai datar. Ketika datar itu akan membuat bosan, dan kemungkinan ketika misalnya kita mengajukan pertanyaan tapi dengan nada yang tidak memancing pertanyaan, maka otomatis itu akan membingungkan juga bagi siswa ya. Kemudian yang kedua, pemusatan perhatian. Jadi maksudnya pemusatan perhatian misalnya dengan speaking. Biasanya peserta didik itu ada waktu-waktu di mana mereka mulai kehilangan fokusnya, mereka mulai kehilangan perhatian, sehingga kita harus mempunyai cara untuk mengembalikan pusat perhatian mereka kepada kita. Itu. Kemudian yang ketiga, kebisuan guru. Biasanya ini dilakukan ketika benar-benar tidak kondusif dan memang kesulitan dalam memusatkan perhatian. Biasanya kalau sepengalaman saya sebagai murid pun juga seperti itu ya. Jadi ketika guru tiba-tiba terdiam, kemungkinan kita akan merasa, oh ini kenapa nih gurunya diam, berarti kan itu akan kembali memusatkan perhatian mereka. Kemudian yang keempat, kotak pandang. Jadi kita berbicara dengan siapapun itu kita harus menatap matanya ya. Karena ketika kita tidak fokus kepadanya, kemungkinan itu nggak akan dalam gitu. Dan kita juga mungkin akan terlihat gugup. Nah, ketika seperti itu, ketika pembelajaran pun kita harus melihat peserta didik, memandang matanya agar masuk chemistry-nya. Kemudian yang kelima, gerak guru. Nah, gerak guru ini, jadi guru ini nggak boleh hanya diam saja di tempat duduknya ya, tetapi juga berjalan, kemudian bergerak menuju persatu-satu murid atau mendatangi murid yang mungkin terlihat kesulitan. Jadi guru itu juga harus bisa menyesuaikan ya. Tapi gerak guru ini juga harus menyesuaikan. Misal kita melihat situasinya, maka kita pasti akan bisa memutuskan gerak apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah variasi penggunaan media dan alat pembelajaran. Nah, yang pertama ini adalah media visual. Media visual maksudnya apa? Visual itu apa yang kita lihat ya. Jadi mungkin bisa dengan menyajikan gambar, menyajikan video, itu bisa menarik perhatian anak-anak. Nah, biasanya ketika ada peserta didik yang mungkin kita itu gabungan antara banyak, misal mungkin ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang lebih ke visual, maka mungkin bisa kita lakukan variasi ya. Misal di hari ini kita memakai visual biar yang peserta didik yang visualnya tinggi itu akan tertarik dengan hal tersebut gitu. Kemudian ada juga itu media auditif. Auditif itu untuk anak-anak yang lebih bisa mendengar. Jadi memang ada beberapa peserta didik yang mungkin lebih masuk ketika dia mendengarkan daripada dia melihat gitu. Kemudian yang ketiga, media raba. Misalnya kita ingin memperlihatkan tentang bentuk Ka'bah misal. Jadi kita membuat alat atau media peraga
yang berbentuk Ka'bah, kemudian mereka bisa meraba-raba teksturnya gitu. Intinya alatnya itu harus bisa diraba gitu. Kemudian yang ketiga ada variasi pola komunikasi pembelajaran. Maksudnya apa? Jadi kayak itu variasi kita berkomunikasi. Yang pertama ada komunikasi satu arah. Maksudnya adalah guru akan selalu menyampaikan kepada peserta didik. Hanya itu. Tapi yang kedua ada komunikasi dua arah. Guru kepada siswa dan siswa kepada guru. Itu bisa dilakukan misalnya ketika kita mengajukan pertanyaan kemudian siswa akan menjawabnya, tapi mungkin itu secara perorangan atau bisa nanti dipancing siapa yang ingin bertanya. Nanti ketika ada yang bertanya maka otomatis siswa akan menjadi komunikasi dua arah. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi banyak arah atau interaktif. Itu biasanya diajukan pertanyaan, misal diajukan pertanyaan untuk banyak siswa gitu. Kemudian mungkin akan terjadi banyak komunikasi, misal komunikasi antar siswa atau dan lain sebagainya, bisa juga dilakukan dengan berkelompok. Kemudian yang keempat, prinsip pengembangan variasi stimulus. Yang pertama, tujuan. Jadi prinsipnya itu harus memiliki tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, fleksibel, harus bisa diubah pada situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Jadi variasi stimulus ini juga dilakukan secara fleksibel, tapi juga harus dilakukan ketika hal tersebut dibutuhkan gitu, dan harus tepat. Yang ketiga, lancar dan sinambung, harus memperlancar dan saling mendukung. Jadi nyambung, ketika hal tersebut tidak berkesinambungan maka itu akan menjadi rancu, akan menjadi kaku gitu. Yang keempat ada logis, yaitu tidak boleh dibuat-buat dan sesuai standarnya. Yang kelima matang. Jadi variasi stimulus juga perlu direncanakan, apalagi tadi ya untuk media dan alat pembelajaran, maka otomatis kita harus persiapkan dulu, kita harus uji dulu apakah media tersebut kira-kira bisa atau tidak dipraktekkan begitu. Mungkin sekian dari penyampaian saya tentang variasi stimulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.